Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan semuanya. Selamat datang di Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul 7 yaitu aliran material, efisiensi penanganan produksi, yang dimana hal ini merupakan salah satu aspek krusial dalam tata letak fasilitas. Sejatinya, tata letak fasilitas harus didasarkan pada analisis aliran material dan hubungan antar aktivitas kerja, sehingga dapat meminimalkan jarak pemindahan material. Karena semakin jauh jaraknya, maka biaya penanganan material akan semakin besar. Nah, menurut ahli sendiri, pemindahan material harus memperhatikan alur yang sistematis dan juga logis, sehingga nantinya akan dapat mengoptimalkan efisiensi proses produksi sekaligus mengurangi biaya material handling. Nah, pada materi kali ini, software yang akan teman-teman gunakan adalah Microsoft Excel untuk mengolah data secara keseluruhan mulai dari OMH hingga PJAD. Sementara, data yang digunakan adalah yang pertama, luas lantai produksi. Digunakan untuk menghitung jarak dari satu departemen ke departemen lain pada OMH dan jarak pada PJAD atau perhitungan jarak antar departemen. Yang kedua, ada routing sheet, spesifiknya pada bagian bahan diminta, yang digunakan untuk menghitung produk per jam pada OMH untuk masing-masing komponen pada suatu departemen. Dan yang terakhir adalah berat komponen, yang digunakan untuk menghitung berat bentuk dan berat total pada OMH. Untuk selanjutnya akan diketahui jenis alat angkut apa yang sekiranya tepat untuk digunakan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan ongkos material handling atau OMH. OMH ini sendiri merupakan penyediaan material dalam jumlah, kondisi, posisi, waktu, dan tempat yang tepat untuk mendapatkan ongkos yang efisien. Dalam OMH ini sendiri, terdapat pengelompokan alat angkut berdasarkan kapasitas beban. Yang pertama, ketika kapasitas beban itu kurang dari 30 kg, maka alat angkutnya menggunakan manusia dengan biaya Rp500 per meter. Yang kedua, adalah hand lift ketika kapasitas beban tersebut berada pada rentang 30 hingga 100 kg dengan biaya Rp800 per meter. Dan yang terakhir adalah forklift ketika kapasitas beban itu lebih dari 100 kg dengan biaya Rp1.000 per meter. Dapat dilihat untuk OMH sendiri terdapat OMH sekarang dan usulan, di mana pada kedua perhitungan atau pengolahan data ini terdapat satu perbedaan spesifik, yaitu pada bagian jarak, di mana jarak pada OMH sekarang itu didapatkan dari luas lantai produksi per komponen. Sementara untuk yang usulan, jaraknya itu didapat dari jarak terpendek pada PJAD. Nah, namun dalam praktikum kali ini, teman-teman hanya perlu fokus untuk menghitung atau mengolah data pada OMH sekarang, tidak pada OMH usulan atau revisi. Kemudian, pembahasan kedua berkaitan dengan tabel from to chart atau FTC, di mana ini merupakan teknik konvensional yang digunakan secara umum dalam perancangan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi, di mana FTC ini dibagi menjadi dua, yaitu FTC inflow dan outflow. Untuk FTC inflow sendiri, koefisien atas ongkosnya itu sendiri dilihat dari ongkos yang masuk ke suatu mesin. Sementara untuk yang outflow, koefisien atas ongkosnya itu dilihat dari ongkos yang keluar dari suatu mesin. Itu perbedaan dari kedua pengelompokan atau jenis FTC itu sendiri. Selanjutnya, terdapat tabel skala prioritas, di mana tabel ini digunakan untuk menunjukkan urutan prioritas dalam produksi, di mana pengurutannya nanti akan dilakukan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil
dari koefisien outflow atau inflow yang sudah dihitung pada FTC sebelumnya. Nah, tabel skala prioritas ini atau TSP ini merupakan dasar dalam penyusunan ARD. Nah, sementara ARD itu sendiri atau Activity Relationship Diagram merupakan diagram hubungan antar aktivitas, baik itu departemen atau mesin, berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga nantinya diharapkan ongkos material handling itu akan seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada perhitungan jarak antar departemen. Di sini terdapat tabel yang memberikan informasi terkait jarak antar departemen pada proses produksi dari suatu komponen. Jadi nanti dari tabel ini akan diketahui rute atau lintasan antar departemen dan jarak terpendek antar departemen tersebut, di mana tabel ini dibuat berdasarkan perhitungan OMH dan FTC yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, kesimpulan dari materi 7 ini ternyata aliran material memang memegang peran penting dalam perancangan tata letak fasilitas, karena menentukan kelancaran proses produksi serta besarnya biaya penanganan bahan, di mana outcome atau harapan ke depannya akan terciptanya efisiensi produksi, baik itu dalam meminimalkan perpindahan material atau meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan pada materi 7 kali ini. Baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung pemaparan materi pada kali ini, yaitu materi 7, aliran material efisiensi penanganan produksi. Tetap semangat terus untuk teman-teman praktikan semuanya. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu untuk mencoba. Terima kasih. Baik, untuk simulasi software yang pertama adalah ongkos material handling. Pada penjelasan materi praktikum, sudah disampaikan bahwasanya teman-teman praktikan hanya akan fokus pada pengolahan data OMH sekarang. Nah, di sini terdapat tabel pertama yang perlu diperhatikan. Jadi, di sini terdapat kepala tabel yaitu alat angkut, kapasitas bebannya berapa, dan juga biaya per meternya berapa. Nah, untuk tabel ini, informasi-informasi di dalamnya dimasukkan secara manual ya, teman-teman semuanya. Jadi, tidak memerlukan rumus tertentu. Nah, untuk pengelompokan ini, teman-teman bisa lihat di penjelasan pada materi praktikum, di sana sudah disampaikan ya. Lalu, untuk tabel selanjutnya, di sini terdapat 3 kepala tabel juga, yaitu departemen, luas, dan juga tabel 0,5 dikali SQRT dari luasnya yang ini. Nah, untuk kepala tabel yang ini itu 0,5 dikali SQRT itu berkaitan dengan akar kuadrat positif dari luasnya. Nah, pada materi praktikum dijelaskan bahwasanya jarak pada OMH ini didapatkan dari luas lantai produksi untuk OMH sekarang. Nah, untuk jarak sendiri didapatkan dari perhitungan hasil dari 0,5 dikali SQRT luas pada departemen asal ke departemen tujuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jarak pada OMH ini akan berkaitan dengan luas yang ada pada tabel ini. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya untuk luas lantai produksi itu berperan pada luas untuk departemen fabrikasi dan assembly. Jadi fabrikasi itu terdiri dari komponen pada benda kerja dan juga assemblingnya. Sedangkan untuk luas pada departemen receiving itu diambil dari luas lantai gudang bahan baku. Sementara untuk departemen shipping itu luasnya diambil dari luas lantai gudang bahan jadi. Itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman.
Kemudian untuk perhitungan pada kepala tabel ini sama seperti nama kepala tabelnya, jadi menggunakan rumus 0,5 dikali dengan SQRT dari luasnya. Nah, ini nanti tinggal menyesuaikan aja dengan versi Microsoft Excel teman-teman, apakah menggunakan titik atau koma untuk 0,5-nya. Jadi nanti ini tinggal di enter lalu di drag ke bawah aja. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tabel utama yaitu tabel OMH sekarang. Nah, dapat dilihat pada tabel terdapat beberapa kepala tabel. Saya akan coba jelaskan satu persatu, mulai dari kepala tabel pertama dan kedua. Jadi di sini ada dari dan ke nama departemen. Ini menjelaskan dari departemen mana ke departemen mana, atau departemen asal ke departemen tujuan. Contohnya pada receiving dan fabrikasi, di sini pada departemen fabrikasi terdiri dari beberapa komponen penyusun dari suatu benda kerja, di mana di sini contohnya adalah ragum mini. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan penugasan teman-teman, di mana untuk benda kerja teman-teman adalah spring caliper. Jadi nanti mulai dari base caliper hingga komponen terakhir. Nah, kemudian untuk departemen receiving sendiri selain ke fabrikasi langsung sudah pasti ke assembling. Nah, di sini juga sama untuk departemen assembling terdiri dari assembling pertama hingga yang terakhir. Lalu untuk departemen fabrikasi ke assembling, di fabrikasi sendiri sama seperti sebelumnya terdiri dari beberapa benda kerja dan juga di assembling terdiri dari assembling pertama hingga terakhir. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa di receiving ini kosong, untuk tabelnya tidak seperti pada tabel fabrikasi ini, teman-teman tahu receiving adalah tahap awal, jadi di sini memang tidak terisi informasi apapun. Nah, untuk mencocokkan dari informasi dari departemen apa ke departemen mana, contohnya dari receiving ke fabrikasi atau fabrikasi ke assembling atau assembling ke assembling, itu infonya dari mana, teman-teman bisa mengacu pada OPC. Nah, untuk OPC sendiri, teman-teman tidak perlu membuat OPC dari ulang, tetapi menggunakan OPC dari praktikum sebelumnya. Nah, saya coba beri contoh, misalkan kita lihat dari receiving ke fabrikasi. Nah, untuk OPC-nya sendiri, di sini teman-teman bisa lihat tidak terdapat informasi receiving. Jadi, karena receiving memang awalan, jadi dianggapnya sebelum masuk ke sini sudah melewati departemen receiving. Jadi, dari receiving akan langsung ke fabrikasi, yaitu terdiri dari komponen-komponen penyusun benda kerjanya. Nah, lalu jika kita lihat lagi misalkan di fabrikasi ke assembling. Nah, dari fabrikasi ke assembling, misal untuk komponen penyusun pertama yaitu base ragum. Teman-teman bisa lihat di sini akan masuk ke SI1 atau assembling 1. Begitu juga dengan penjepit benda. Dia akan masuk ke SI1. Jadi untuk komponen base ragum dan juga penjepit benda itu akan menuju ke assembling 1. Nah, di sini bisa dilihat sudah betul lah informasinya teman-teman. Jadi untuk kedua komponen tersebut menuju ke assembly 1. Nah, untuk dari assembling ke assembling, teman-teman juga bisa lihat di OPC-nya. Jadi untuk SI tersebut akan menuju ke departemen mana. Nah, di sini kan untuk SI1 menujunya ke SI2. Nah, di sini bisa dilihat di OMH-nya untuk SI1 ke assembling 2, berarti sudah benar ya teman-teman untuk informasi dari
departemen asal ke departemen tujuannya. Lalu kita masuk ke kepala tabel yang ketiga, yaitu nama komponen. Nah, nama komponen ini sebenarnya lebih ke bahan dari komponen itu sendiri. Kalau untuk fabrikasi sudah jelas, untuk bahan dari komponennya itu apakah besi atau plastik, itu disesuaikan dengan komponen pada benda kerja teman-teman. Nah, kalau untuk assembling sendiri, ini berkaitan dengan bahan tambahannya. Contohnya, untuk di assembly 1, kita butuh skrup, atau misalkan teman-teman butuh engsel, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau di departemen fabrikasi ke assembling, ini berarti nama komponen yang dicantumkan di sini adalah dari fabrikasinya, karena fabrikasi nanti akan menuju ke departemen assembly. Contohnya, nanti base ragum ini akan dikirim ke SI1 atau assembly 1. Maka nanti nama komponen yang dibawa adalah base ragum. Gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan dari departemen assembling ke assembling, untuk nama komponennya juga berarti di sini assembly 1. Nah, untuk yang terakhir yaitu assembly 5 ke shipping, berarti di sini nama komponennya adalah produk jadi, karena shipping itu kan merupakan departemen yang dilalui oleh produk itu atau oleh perakitan itu. Jadi di sini udah bukan assembly 5 tapi produk jadi. Selanjutnya ke produk per jam. Nah, produk per jam ini datanya adalah berasal dari routing sheet, tepatnya pada bagian bahan yang diminta. Jadi untuk teman-teman yang routing sheet-nya belum selesai atau belum rampung, boleh diselesaikan dulu ya teman-teman, karena routing sheet ini masih terpakai dalam perhitungan atau pengolahan data di responsi selanjutnya juga. Gitu. Jadi di sini kita menggunakan routing sheet. Kemudian untuk berat bentuk, di sini teman-teman juga perlu data berat komponen dalam gramnya. Jadi nanti di sini tinggal dibagi 1000 untuk mengetahui berat bentuk itu dalam satuan kilogram. Ini ya teman-teman. Nah, ini itu tadi di routing sheet-nya juga untuk produk per jam, yang di sini untuk berat bentuknya. Lalu untuk alat angkutnya, teman-teman tadi sudah membuat tabel untuk pengelompokan alat angkut. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Nah, untuk selanjutnya adalah berat total dalam kilogram. Nah, untuk berat total ini, teman-teman hanya perlu mengalihkan antara produk per jam dengan berat bentuk dalam kilogram. Jadi nanti dari berat total ini merupakan acuan untuk kapasitas bebannya. Jadi untuk mengetahui pengelompokan alat angkut apa yang cocok untuk digunakan. Nah, jadi nanti pada bagian alat angkut ini, karena sebelumnya teman-teman sudah menyiapkan untuk tabel pengelompokan alat angkutnya, jadi di sini bisa menggunakan formula if untuk memanggil informasi tersebut. Jadi nanti jika berat totalnya di atas 100, maka alat angkutnya akan otomatis menggunakan forklift gitu. Nanti menyesuaikan dengan besaran dari berat totalnya. Nah, untuk OMH-nya di sini adalah rupiah per meter gerakan. Ini juga mengacu pada tabel yang ini ya teman-teman, berkaitan dengan biaya per meternya. Nah, kalau alat angkutnya forklift berarti kan biayanya 1000. Nah, ini juga tidak perlu untuk di input satu persatu. Teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP menggunakan acuan dari
alat angkut. Untuk local value-nya di alat angkutnya, misalkan forklift, atau misalkan nanti teman-teman dapat hand lift, di local value-nya di select-nya yang itu. Kemudian untuk tabel acuannya atau tabel arraynya, teman-teman bisa blok aja untuk tabel yang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung jarak dalam meter. Ini sudah sempat dimention tadi di awal, bagaimana cara menghitungnya, yaitu dengan menambahkan hasil dari 0,5 dikali SQRT luas dari departemen asal ke departemen tujuan. Karena ini dari receiving ke fabrikasi, tepatnya di Besragum, maka untuk jaraknya adalah menjumlahkan antara receiving dengan Besragum. Nah, kemudian untuk total ongkosnya, teman-teman hanya perlu mengalihkan antara OMH-nya dengan jaraknya. Lalu didapatkan untuk total ongkos per departemennya. Kemudian untuk total ongkosnya itu juga nanti ditambahkan ya teman-teman. Nanti di sini ada informasi total ongkos material handlingnya per antar departemen itu berapa. Gitu. Cukup untuk penjelasan OMH. Selanjutnya kita akan ke penjelasan dari tabel from to chart atau FTC. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai from to chart. Jadi, pada tabel ini terdiri dari from to chart umum, kemudian from to chart yang inflow, dan juga FTC yang outflow. Nah, untuk from to chart sendiri, terdapat informasi from dan juga to, dimana cara membacanya adalah dari departemen ini ke departemen ini. Jadi, from dan to. Nah, yang membedakan antara FTC yang secara umum dengan FTC inflow dan outflow adalah pada FTC umum ini sendiri terdapat informasi total. Di sini, teman-teman. Sementara pada inflow dan outflow itu tidak terdapat informasi total, jadi hanya terbatas pada antar departemen saja. Nah, sebelum kita bahas isi dari tabel ini, perlu diketahui bahwasanya jika terdapat departemen yang bertemu dengan departemen yang sama, itu bisa ditandai dengan strip saja ya teman-teman. Contohnya dari receiving ke receiving, itu ditandai dengan strip, atau Besragum ke Besragum, itu tandai aja dengan strip. Nah, angka ini didapat dari mana? Ini didapat dari total ongkos pada OMH. Jadi contohnya dari departemen receiving ke Besragum. Teman-teman lihat di OMH, dari receiving ke Besragum, itu total ongkosnya adalah 26.000 sekian. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman, 26.000 sekian. Jadi teman-teman ngalihin aja ke OMH yang sudah teman-teman olah sebelumnya. Nah, begitu juga dengan penjepit benda. Ini juga berdasarkan dari total ongkos pada OMH. Nah, tapi kalau teman-teman notice, di bagian assembly ini contohnya, itu kenapa nilainya 0? Kenapa ditandai dengan strip? Padahal dia tidak dari departemen ke departemen yang sama. Contohnya di sini kan dari receiving ke assembly 1. Kita lihat di OMH-nya. Nah, di receiving ke assembly 1 ternyata nama komponennya itu tidak ada. Atau jika sesuai dengan penjelasan sebelumnya, pada assembly ini berarti tidak menggunakan bahan tambahan apapun. Hal ini jadi menyebabkan berat bentuknya dan berat totalnya itu menjadi 0. Sehingga dari situ tidak bisa ditentukan untuk alat angkutnya itu apa. Sehingga ini berimbas pada total ongkosnya. Jadi total ongkosnya itu 0. Tidak seperti pada departemen lain gitu. Hal ini disebabkan karena tadi dia tidak menggunakan bahan tambahan atau nama komponennya tidak ada. Jadi di sini di FTC-nya itu strip. Disesuaikan aja teman-teman dengan OMH-nya. Contoh lain juga dari receiving ke assembly 3. Ini juga sama. Karena nama komponennya 0, mengakibatkan
total ongkosnya juga 0. Begitu teman-teman. Kemudian untuk total di sini itu menjumlahkan per baris. Sementara untuk total yang ada di sini itu penjumlahannya dilakukan per kolom. Perlu diingat ya teman-teman. Jadi per baris dan per kolom. Nah, nanti penjumlahan ini akan bertemu di titik temu ini. Jadi titik temu ini nanti harus menghasilkan informasi yang sama dari penjumlahan total ini dan juga penjumlahan total ini. Saya contohkan ya teman-teman. Nah, di sini adalah penjumlahan dari total yang dilakukan per baris. Nah, saya akan menjumlahkan juga dari total yang dilakukan per kolom, yaitu dari sini. Nah, perlu dicatat, bahwasanya penjumlahan ini hasilnya harus sama teman-teman. Karena jika berbeda berarti menandakan bahwasanya ada yang salah dari perhitungan teman-teman. Gitu. Jadi untuk total di sini dan total di sini penjumlahannya itu harus sama. Nah, kemudian untuk tabel inflow itu angkanya didapat dari mana? Nah, di sini angka pada tabel inflow itu didapat dari total ongkos dibagi dengan total yang ada di bawah. Jadi total ongkos pada base ragum dibagi dengan total yang ada di bawah atau total per kolomnya. Itu yang nanti akan membedakan tabel inflow dan juga outflow. Contoh lain, misalkan di penjepit benda. Dari receiving ke penjepit benda ya teman-teman. Nah, total ongkosnya ini, total ongkos pada receiving ke penjepit benda dibagi dengan total per kolom gitu. Sementara untuk tabel outflow sendiri penjumlahannya itu atau pembagiannya itu sementara untuk FTC yang outflow itu total ongkos akan dibagi dengan total per baris. Ini teman-teman, jadi untuk inflow itu dibagi dengan total per kolom, sementara yang outflow itu dibagi dengan total per baris. Tuh, nah untuk FTC outflow sendiri ini menjadi dasar informasi yang akan digunakan untuk penugasan selanjutnya, yaitu tabel skala prioritas. Jadi yang digunakan adalah FTC outflow ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan tabel skala prioritas, teman-teman bisa memberikan kode pada masing-masing departemen untuk memudahkan nanti mengolah data dalam memprioritaskan antar departemennya. Tuh. Berikutnya adalah penjelasan mengenai tabel skala prioritas atau TSP. Jadi masih sama ya teman-teman untuk departemennya dari receiving hingga shipping. Sementara untuk di sini terdapat kode yang teman-teman bisa sesuaikan juga dengan kode yang sudah dibuat sebelumnya pada FTCO. Nah, di sini terdapat prioritas dan angka-angkanya. Nah, angka ini menunjukkan jumlah departemen dan urutan prioritas nantinya untuk departemen-departemen tertentu. Nah, dalam mengolah TSP ini, kita bisa mengacu pada nilai koefisien FTCO terbesar dari FTCO yang sudah teman-teman hitung sebelumnya. Jadi, nilai koefisien FTCO terbesar. Contoh, dari Departemen Receiving dengan kode A, prioritas pertama adalah Departemen dengan kode B, yaitu base ragum. Nah, teman-teman bisa lihat di FTC-nya bahwa ternyata benar untuk base ragum ini ternyata memiliki nilai terbesar pertama, yaitu 0,2. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat nilai terbesar kedua adalah ini Departemen Poros Ulir dengan nilai
0,183. Nah, oleh karena itu, poros ulir ini menjadi prioritas kedua. Kita lihat. Nah, di sini prioritas keduanya adalah departemen dengan kode E, yaitu poros ulir. Nah, nanti pada penugasan teman-teman, jika teman-teman menemukan nilai koefisien yang sama, jadi nanti tinggal diurutkan aja abjadnya. Contoh, di sini kan tadi nilai terbesarnya adalah 0,2 pada base ragum. Nah, jika nanti pada penugasan teman-teman itu nilai selebihnya adalah sama, misalkan dari departemen C hingga M itu sama, dan nanti pada TSP-nya di sini tinggal diurutkan aja untuk abjadnya, mulai dari misalkan dari C hingga M gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti nilainya sama, diurutkan aja sesuai dengan abjad. Nah, kemudian contoh lainnya di base ragum dengan kode departemennya B. Prioritas utamanya adalah departemen dengan kode H, yaitu assembly 1. Berarti assembly 1 merupakan nilai terbesar pertama, atau kalau di sini satu-satunya. Nah, sebenarnya kenapa untuk departemen receiving itu terisi semua di sini informasinya sampai departemen M, sementara sisanya itu kosong, bahkan shipping tidak ada isinya gitu, kosong. Nah, ini sebenarnya ada dua opsi teman-teman. Teman-teman bisa mengisi prioritas pertama saja, karena memang di FTCO itu hanya terdapat satu informasi nilai dan sisanya 0, atau teman-teman bisa mengurutkan sisanya dengan sesuai abjad. Jadi, misalkan tadi untuk dari base ragum itu kan di sini kita lihat yang ada nilainya itu kan hanya assembly 1. Sisanya itu nilainya kosong. Nah, teman-teman bisa urutkan aja. Jadi prioritas pertama tetap departemen H karena nilai terbesar. Kemudian sisanya adalah mengurutkan mulai dari A, B hingga M itu. Nah, sementara untuk shipping kenapa 0 atau kosong? Karena shipping ini merupakan proses terakhir, teman-teman. Jadi tidak ada proses selanjutnya untuk produksi. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas Activity Relationship Diagram atau ARD. Nah, sebenarnya untuk penyusunan ARD ini mengacu pada TSP yang sudah teman-teman buat, yaitu memprioritaskan antar departemennya. Contoh di sini departemen receiving dengan kode A itu prioritas pertamanya adalah ke B. Jadi di sini teman-teman bisa buat dari A ke B. Sementara untuk pembuatan ARD ini kita tidak membatasi untuk bentuknya harus seperti apa, tapi harus sesuai dengan kriteria. Yang pertama tadi berdasarkan dengan hasil dari TSP, dan yang kedua tidak boleh meletakkan untuk departemen itu menyerong. Contohnya gini, tadi kan prioritas untuk departemen receiving atau A itu adalah B. Nah, jadi teman-teman tidak boleh meletakkan B itu menyerong seperti ini, misalkan itu tidak boleh. Jadi mau teman-teman taruh di sini atau di sini itu boleh, tapi tidak boleh menyerong. Misalkan seperti ini atau misal seperti ini itu tidak boleh. Jadi tidak boleh menyerong itu teman-teman. Yang terakhir adalah tabel perhitungan jarak antar departemen atau PJAD. Nah, pada tabel ini terdapat dua tabel, di mana yang pertama ini mirip seperti tabel pada OMH, cuma yang membedakan di sini terdapat kode untuk memudahkan teman-teman. Kemudian ada SQRT, yaitu akar kuadrat positif dari luasnya aja. Jadi kita perlu SQRT dan 0,5 dikali SQRT dari luasnya. Nah, kenapa kita butuh dua informasi ini? Karena nanti akan berpengaruh pada perhitungan jaraknya pada tabel PCAD.
Jadi kalau untuk SQRT ini hanya kuadrat positif dari luasnya aja, kemudian untuk yang ini dikalikan dengan 0,5. Nah, di sini juga saya mencantumkan untuk ARD karena kita perlu ARD nanti untuk memudahkan, jadi nggak usah balik-balik untuk sheet-nya. Nah, kita masuk ke tabel PJAD-nya. Sini masih sama ya teman-teman, dari dan ke departemen itu harus dari receiving ke fabrikasi di sini, kemudian receiving ke assembling, lalu kemudian fabrikasi ke assembling dan assembling ke assembly. Dan jangan lupa di sini teman-teman mencantumkan untuk kodenya teman-teman untuk memudahkan. Nah, kita bahas untuk yang pertama dari receiving ke Basragum. Di sini informasi yang ada di sini atau di bagian rute atau lintasan bisa dilihat dari ARD. Nah, di sini untuk dari A ke B atau dari receiving ke Basragum, di sini untuk rutenya hanya ada satu, yaitu A ke B ini. Langsung, jadi A langsung ke B. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan jaraknya dari penjumlahan antara 0,5 dikali SQRT luas pada receiving dan Basragum. Nah, lalu bagaimana jika terdapat lebih dari satu opsi? Ini perlu teman-teman perhatikan juga. Teman-teman fokus ke dari receiving ke penjepit benda atau dari A ke C. Ini teman-teman bisa tandai untuk departemen asal dan juga departemen tujuannya. Departemen asalnya A, departemen tujuannya adalah C. Nah, untuk departemen asal dan tujuan, jaraknya itu menjumlahkan dari ini, yang 0,5 dikali SQRT luas. Jadi, sementara untuk sisanya, untuk alternatif rutenya ini, B, kemudian ke H, atau dari B ke H dan ke I, kemudian ke D, itu dijumlahkannya berdasarkan nilai SQRT-nya. Contoh di sini untuk opsi rute atau lintasan pertama, teman-teman bisa lihat untuk departemen A itu diambil dari ini 0,5 dikali SQRT luas. Sementara untuk departemen B itu diambil dari SQRT-nya aja. Kemudian untuk departemen H diambil dari SQRT-nya aja. Dan yang terakhir yaitu departemen tujuannya itu diambilnya dari 0,5 dikali SQRT luas. Gitu teman-teman. Jadi untuk fokus dari departemen asal ke departemen tujuan itu teman-teman harus lihat untuk A dan C itu kan departemen utama yang mau kita tuju nih. Jadi kita harus lihatnya dari tabel 0,5 dikali SQRT. Sementara untuk yang lainnya bisa dilihat dari tabel SQRT gitu ya teman-teman. Nah nanti jarak yang sudah dijumlahkan tadi kita lihat jarak terpendeknya itu berapa. Bisa menggunakan sama dengan min, kemudian teman-teman blok untuk opsi rute atau lintasannya. Jadi semakin banyak opsi rute atau lintasannya nanti tabel di sini akan semakin banyak teman-teman. Nah, contoh lain misalkan di penutup tangkai. Di sini departemen asalnya adalah A, kemudian departemen tujuannya adalah G. Nah, maka nanti jarak pada A dan G itu diambil dari 0,5 dikali SQRT luas, sementara sisanya ini diambil dari SQRT. Nah, rute atau lintasan ini teman-teman bisa lihat dari ARD ya, teman-teman. Misalkan mau dari A ke C, berarti kalau untuk di sini bisa ke B, ke H, baru ke C, atau bisa ke dari A ke B, ke H, ke I dulu, baru ke D. Itu. Jadi, untuk rute atau lintasannya ini mengacu pada ARD-nya. Sementara untuk luasnya itu mengacu pada SQRT dan 0,5 dikali SQRT ini. Baik untuk
Penjelasan pada materi 7 atau modul 7 sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak Vibes ini dengan baik. Jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa terus berlatih dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.